Filsafat adalah ilmu tentang kehidupan dan manusia secara kritis. Filsafat digunakan untuk mengungkapkan sesuatu, mencari jalan keluar dari permasalahan, dan juga untuk berargumentasi. Kemudian, dengan perkembangan yang ada, pertanyaan-pertanyaan tadi melahirkan logika-logika yang menjadi sebuah ilmu, mencari tahu kebenaran lewat bukti tentang sesuatu hal. Salah satu seorang filsuf yang akan kita bahas adalah Zeno. Zeno adalah seorang filsuf yang terlahir di sebuah kota yang bernama Elea. Perkiraan terdekat, dia hidup sekitar tahun 450 sebelum Masehi. Sebenarnya, Zeno mengarang beberapa buku, tetapi semuanya hilang. Menurut Plato, bukunya yang paling terkenal dikarang pada usia muda. Bukunya berisi pembelaan terhadap pandangan gurunya, Parmenides. Buah pikirannya sangat terkenal, karena berisi argumen-argumen logis yang paradoksal. Salah satunya adalah paradoks dikotomi. Ilustrasinya, sebuah benda yang bergerak tidak akan pernah mencapai tujuan. Pertama-tama, dia harus menempuh perjalanan setengah jarak. Lalu setelah itu, dia mesti menempuh 1/4, 1/8, 1/16, 1/32, sedemikian hingga jumlah perjalanannya menjadi tak hingga. Paradoks ini dinamakan dikotomi, karena selalu terjadi pengulangan dua di setiap pembagiannya. Zeno ingin menunjukkan adanya ketidakberhinggaan yang terjadi di alam semesta ini. Selanjutnya, mengenai keterkaitannya dengan akuntansi, sebenarnya Zeno tidak membahas secara langsung dalam teorinya. Tetapi, kita bisa mengaitkan makna dari karya Zeno terhadap akuntansi. Pada paradoks dikotomi, dijelaskan bahwa adanya ketidakberhinggaan yang terjadi atau adanya pengulangan dua di setiap pembagiannya. Dalam akuntansi juga terdapat siklus akuntansi yang alurnya hampir mirip dengan konsep pada karya Zeno ini, yaitu untuk menghasilkan laporan keuangan butuh proses-proses yang harus dilakukan. Contohnya, seorang akuntan yang akan menghasilkan sebuah laporan keuangan sebelumnya harus mengidentifikasi transaksi terlebih dahulu dan menganalisisnya. Setelah itu, untuk menuju hasil laporan keuangan, seorang akuntan harus melakukan pencatatan transaksi ke jurnal umum. Setelah itu, seorang akuntan juga harus melakukan posting ke buku besar dan setelahnya membuat neraca dan juga jurnal penyesuaian. Barulah setelah itu, seorang akuntan harus membuat neraca lajur untuk akhirnya sampai ke hasil laporan keuangan. Jadi, seorang akuntan yang akan menghasilkan sebuah laporan keuangan sebelumnya harus melalui proses-proses yang ada terlebih dahulu. Seorang akuntan tidak bisa langsung menghasilkan sebuah laporan keuangan suatu perusahaan tanpa adanya data-data yang harus diperoleh dengan melakukan tahap-tahapan tadi terlebih dahulu. Pada dasarnya, logika Zeno tersebut benar, yaitu seseorang harus berada di titik-titik tertentu untuk menuju ke suatu hal. Namun, pernyataannya bahwa seseorang tidak akan sampai ke suatu hal tersebut adalah salah. Sama halnya dengan seorang akuntan tadi, yang harus melakukan beberapa proses dalam akuntansi untuk menghasilkan laporan keuangan. Namun, pernyataan bahwa seorang akuntan tidak akan pernah bisa menghasilkan sebuah laporan keuangan belum tentu benar, tergantung dari kompetensi dan proses-proses yang dilakukannya. Dari penjelasan di atas, setelah mempelajari ilmu filsafat, kita bisa menerapkan nilai yang ada pada filsafat dalam kehidupan sehari-hari sebagai mahasiswa jurusan akuntansi, yaitu seperti berpikir dengan kritis, logis, mau berusaha giat dalam mencari suatu kebenaran, dan menemukan bukti-bukti dalam mengungkapkan kebenaran tersebut.